Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yohana Nirmalasari, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Machung. Saya mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dengan kode mata kuliah MPK 428 yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan bagian dari mata kuliah umum yang harus diikuti oleh semua mahasiswa di Universitas Machung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu sejak saya bekerja di Universitas Machung, yang meliputi DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum DIA ini diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas, DIA mengacu pada aspek-aspek pembelajaran. Pada tahapan pertama, delivery, yang merupakan tahapan atau proses untuk menyampaikan pesan serta informasi dari pendidik kepada mahasiswa. Delivery ini disesuaikan dengan deskripsi mata kuliah yang akan dipaparkan dengan mengacu pada kemampuan capaian akhir yang diharapkan oleh program studi serta materi pembelajaran. Pada tahapan ini, mahasiswa perlu memahami terlebih dahulu terkait deskripsi mata kuliah Bahasa Indonesia. Deskripsi mata kuliah Bahasa Indonesia adalah mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa untuk terampil berbahasa sesuai dengan kaidah baku bahasa Indonesia. Mata kuliah ini merupakan syarat mutlak bagi mahasiswa Indonesia agar mampu mengutarakan pikirannya kepada pihak lain secara efektif dan benar. Mata kuliah ini mengintegrasikan antara pengetahuan dengan praktik dalam berbahasa, sehingga mata kuliah ini diharapkan dapat membentuk mahasiswa memiliki keterampilan komunikasi yang tinggi dalam ranah keilmuan sesuai dengan nilai-nilai Universitas Machung. Salah satunya adalah orisinil, bertanggung jawab, dan profesional. Sebagai bagian dari implementasi kurikulum Merdeka, di dalam mata kuliah ini, mahasiswa dituntut untuk mengenal, menguasai, dan dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu perihal konsep berbahasa, fungsi bahasa, ragam dan laras bahasa, ejaan dan tanda baca, kalimat, paragraf, wacana, serta karya ilmiah yang sesuai dengan sistematika dan kaidah penulisan bahasa Indonesia, baik dalam bentuk lisan ataupun tulis. Capaian akhir program studi atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah Bahasa Indonesia terdiri dari 5 CPL yang mencakup CPL sikap, pengetahuan, dan keterampilan khusus. CPL ini diturunkan menjadi 8 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diimplementasikan pada 16 kali pertemuan. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah Bahasa Indonesia adalah S3, yaitu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. S10 mampu menginternalisasi 12 nilai Machung, yaitu orisinal, terpercaya, gigih, kreatif, dinamis, ramah dan menyenangkan, meritokratik, profesional, bertanggung jawab, sinergi, rendah hati, dan citizenship. P1 memahami teori kebahasaan yang meliputi morfologi, fonologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. KK6 mampu merancang karya ilmiah yang meliputi latar belakang, tujuan penelitian, batasan penelitian, kajian pustaka, desain penelitian, populasi atau sampling, dan rancangan instrumen untuk penggalian data. KK8 mampu menyusun karya ilmiah sesuai dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Untuk memenuhi CPL tersebut, ada 8 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa dapat memahami kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai wujud cinta tanah air. CPMK 2, mahasiswa dapat memahami ragam dan laras bahasa Indonesia untuk didemonstrasikan dalam berbagai situasi sebagai bentuk tanggung jawab dan menjaga bahasa Indonesia. CPMK 3, mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menulis huruf,
kata, serta tanda baca sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia secara kritis dan bertanggung jawab. CPM keempat, mahasiswa dapat menulis kalimat secara orisinil menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang efektif dalam sebuah wacana lisan dan tulis untuk perancangan karya ilmiah. CPM kelima, mahasiswa dapat memahami syarat dan jenis wacana dalam ranah keilmuan untuk merancang sebuah karya ilmiah yang orisinil dan bertanggung jawab. CPM ke-6, mahasiswa dapat menyebutkan kembali konsep dasar karya ilmiah dan sistematika penulisannya sebagai wujud pemahaman kaidah penulisan bahasa Indonesia. CPM ke-7, mahasiswa dapat menulis kutipan dan daftar rujukan dengan tepat dan orisinil guna penulisan karya ilmiah. CPM ke-8, mahasiswa dapat menulis sebuah karya ilmiah orisinil dalam bentuk artikel menggunakan kaidah bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia secara profesional dan bidang keilmuan yang sedang digeluti. Dari CPMK tersebut disesuaikan dengan topik atau materi bahasan yang tersebar menjadi 16 kali pertemuan dalam satu semester. Topik-topik ini terdiri dari 8 bab. Topik yang pertama terkait dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, yang akan nantinya membahas terkait sejarah, kedudukan, fungsi, serta posisi kedudukan bahasa Indonesia untuk saat ini. Topik kedua terkait dengan ragam dan laras bahasa Indonesia, di mana mahasiswa akan belajar bagaimana ragam dan laras bahasa Indonesia diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Topik yang ketiga adalah ejaan bahasa Indonesia. Pada topik ini, mahasiswa akan belajar bagaimana penulisan kata ataupun ejaan serta penggunaannya dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Topik yang keempat terkait dengan kalimat efektif, mahasiswa tidak hanya belajar untuk tahu definisi kalimat efektif, tetapi juga dapat mempraktikkan untuk menulis kalimat efektif dalam bentuk tulis. Topik yang kelima adalah wacana. Dalam tahapan ini atau dalam bab ini, mahasiswa diharapkan semakin memahami bagaimana mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari, baik itu penulisan kata, ejaan, tanda baca, serta kalimat efektif dalam bentuk sebuah wacana yang lebih besar. Pada topik ke-6, mahasiswa akan belajar terkait dengan karya ilmiah. Pada tahapan inilah mahasiswa waktunya untuk mempraktikkan segala pemahaman terkait dengan penulisan ataupun kaidah penulisan bahasa Indonesia. Kemudian pada topik yang ke-7 terkait dengan kutipan dan daftar rujukan, pada tahapan ini mahasiswa akan belajar bagaimana cara mengutip ataupun merujuk serta menulis daftar pustaka, sehingga nantinya mahasiswa akan terbiasa untuk meminimalisir plagiasi. Dan pada tahapan yang terakhir, yaitu topik yang terakhir, mahasiswa akan belajar terkait dengan artikel ilmiah, di mana mahasiswa semakin memahami bagaimana bentuk-bentuk karya ilmiah, salah satunya adalah bentuk dalam artikel ilmiah. Tahapan yang kedua, interaction. Interaction merupakan tahapan atau proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa untuk memudahkan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Interaction ini dapat diperoleh dengan pemilihan mode serta metode yang tepat yang sudah disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa dan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, pada era Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mata kuliah bahasa Indonesia diajarkan dengan pendekatan student center dengan metode project based learning. Sehingga tugas akhir dari mata kuliah ini adalah mahasiswa menulis sebuah proyek berupa artikel ilmiah. Mode pembelajaran dijalankan secara hybrid, yakni secara luring dan daring. Namun, persentase yang paling besar adalah pelaksanaan pembelajaran secara luring. Baik dalam pembelajaran luring ataupun daring, interaksi antara dosen dengan mahasiswa terjadi saat diskusi dan tanya jawab. Diskusi tidak hanya dijalankan secara luring ataupun di kelas, tetapi juga daring melalui MS Teams atau WhatsApp Group. Tahapan yang ketiga adalah assessment. Assessment merupakan tahapan penilaian yang mencakup penilaian proses dan hasil. Asesmen ini disesuaikan dengan sistem penilaian universitas serta model kurikulum yang ditetapkan oleh program studi, yakni kurikulum OBE yang disesuaikan dengan MBKM. Penilaian di Universitas Macung diperoleh berdasarkan nilai kuis kecil, kuis besar, dan UAS dengan persentase 10% untuk kuis kecil, 40% untuk kuis besar, dan 50% untuk UAS.
Sehingga dalam implementasi mata kuliah Bahasa Indonesia mengacu pada hal berikut. Ada presentase untuk kehadiran, kuis, UAS, dan keaktifan, di mana kehadiran dinilai berdasarkan mengisi komentar saat perkuliahan daring dan mengumpulkan kuis kecil tepat waktu saat perkuliahan daring ataupun luring dengan maksimal ketidakhadiran sebanyak 3 kali. Untuk nilai keaktifan tetap ditambahkan oleh dosen dengan poin plus 5 untuk nilai yang ada di dalam kuis kecil. Sementara itu, untuk kuis kecil dan kuis besar tetap dinilai sesuai dengan presentase dan disesuaikan dengan rubrik penilaian. Baik penugasan luring ataupun daring, keduanya memiliki jejak digital melalui platform MS Teams. Di dalam MS Teams ini, dosen akan mengirimkan materi kelas yang sudah dibahas dan sebagai tempat diskusi saat pembelajaran daring. Tugas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa melalui MS Teams akan mendapatkan feedback atau umpan balik yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengerjakan tugas berikutnya. Setelah tugas-tugas itu dikumpulkan, dosen akan mengecek berdasarkan rubrik penilaian. Rubrik penilaian yang digunakan dipilah menjadi 2, yang pertama adalah untuk tugas individu dan yang kedua adalah untuk tugas kelompok. Setelah tugas-tugas tersebut dikerjakan dan dicek, maka dosen harus menginput nilai pada macis dosen. Nilai-nilai yang sudah diinput nantinya akan terakumulasi secara otomatis pada sistem dan memunculkan nilai akhir di setiap akhir mata kuliah selesai. Demikian paparan saya terkait DIA pada aspek gambaran umum perkuliahan. Berikut merupakan video praktik pembelajaran yang dapat menunjukkan implementasi DIA. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia bersama saya, Yohana Nirmalasari, dan hari ini kita akan membahas topik kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Minggu lalu, saya sudah menjelaskan bahwa capaian akhir dari mata kuliah hari ini adalah teman-teman supaya bisa memahami baik itu kedudukan fungsi ataupun terkait sejarah pembentukan bahasa Indonesia. Nah, dimulai dengan sebuah kata yang dihubungkan dengan bahasa Indonesia. Kira-kira, menurut teman-teman, apa sih kalau teman-teman melihat bagan seperti ini? Apa yang kalian pikirkan? Oke, Vivian? Setiap negara itu mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Salah satunya adalah negara kita Indonesia. Nah, sesuai dengan namanya, karena kita tinggal di Indonesia, sehingga bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa Indonesia. Oke, baik. Menurut Vivian, karena kita tinggal di Indonesia, maka bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Tadi Karen mau menjawab? Oke, bahasa Indonesia adalah bahasa ibu. Yap, menarik sekali. Apakah ada jawaban yang lain, teman-teman? Belum? Baik. Yap, sama seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kalian tadi, bahwasanya fungsi dari bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahasa ibu, karena kita adalah orang Indonesia. Semuanya sepakat orang Indonesia ya di sini ya? Oke, baik. Nah, karena kita sudah menyepakati bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu atau bahasa negara kita, maka kita bisa berbicara soal sejarahnya. Kalau teman-teman ingat bahwa sejarah bahasa Indonesia itu terbentuk ketika adanya Sumpah Pemuda. Nah, bagaimana sih? Jadi dimulai dengan adanya bahasa Melayu yang dikenal sebagai lingua franca atau bahasa pengantar serta bahasa perhubungan dari masing-masing wilayah, yakni di kawasan Nusantara. Kemudian bahasa Melayu saat itu memang sudah banyak digunakan, jadi sudah banyak pemakainya, sehingga ya sudah disepakati saja bahwa bahasa Melayu yang dipakai. Nah, pencanangannya mulai kapan ada bahasa Indonesia itu saat ada Sumpah Pemuda, sama seperti yang di sini ya. Jadi ternyata bahasa Indonesia itu masuk di Sumpah Pemuda di bagian ketiga atau Sumpah Pemuda nomor 3. Nah, baik, sejauh ini apakah ada pertanyaan teman-teman sekalian? Oke, Abed. Baik, pertanyaan dari Abed adalah kenapa harus bahasa Melayu? Mungkin teman-teman ada yang mau memberikan respons terlebih dahulu? Belum ada? Baik. Yap, jadi kenapa sih harus bahasa Melayu gitu ya? Nah, ternyata sistem bahasa Melayu itu sederhana dan praktis.
Sehingga kalau teman-teman lihat, teman-teman pelajari bahwa di dalam bahasa Melayu itu tidak ada tingkatan bahasa, berbeda dengan bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Jawa pasti ada kromo inggil, kromo madyo, ngoko, nah seperti itu. Ada tingkatannya, dilihat dari kesejahteraan sosialnya, ataupun dilihat dari orangnya siapa yang berbicara, itu dibedakan. Tetapi dalam bahasa Melayu itu tidak, berbeda juga dengan bahasa Mandarin tentunya ya. Kalau dalam bahasa Mandarin itu pasti ada nada. Nah, alasan yang kedua ternyata ada aspek politik ataupun persatuan bangsa saat itu. Kenapa? Karena saat itu sudah banyak bangsa atau sudah banyak orang yang menggunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi di tingkat perhubungan, baik itu perdagangan ataupun perekonomian. Seperti itu, Abe, terjawab ya. Sehingga tidak memunculkan penolakan dan seperti seperti kecemburuan gitu ya. Kenapa kok bahasa Melayu, kenapa kok bukan bahasa ini? Nah, tidak ada seperti itu karena memang sudah pada zaman dahulu sudah dipakai. Nah, sehingga kalau kita mau berbicara soal kedudukannya, maka kedudukannya itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan yang kedua sebagai bahasa negara. Kalau kita sudah memahami soal kedudukannya, baru kita bisa berbicara soal fungsinya. Untuk yang pertama, ketika bahasa Indonesia berfungsi atau berkedudukan sebagai bahasa nasional, maka memiliki 4 fungsi. Di antaranya kebanggaan nasional, identitas nasional, alat pemersatu suku bangsa, dan alat komunikasi antar budaya dan antar daerah. Perlu dipahami bahwa kenapa sih lambang kebanggaan nasional? Ya karena tentunya ketika kita pergi kemanapun, itu kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Jangan sampai ketika kita bertemu teman-teman lain kita di luar negeri, kita malu menggunakan bahasa Indonesia. Itu tidak bisa, karena seharusnya kita bangga. Yang kedua adalah sebagai lambang identitas nasional. Kenapa fungsinya seperti itu? Ya jelas, kalau teman-teman pergi ke Taiwan, pergi ke Chungko, lalu bertemu dengan orang yang bisa berkomunikasi bahasa Indonesia, secara otomatis kalian akan tahu bahwa mereka adalah orang Indonesia. Betul kan ya? Nah, yang ketiga adalah alat pemersatu suku bangsa. Di sini ada yang berbeda suku atau dari di luar suku Jawa? Meli dari suku mana? Kalimantan. Baik, ada bahasa Kalimantan ya di sana ya. Kalau mau berbicara saya makan nasi ayam harus berbicara apa? Aku hendak makan nasi ayam. Mungkin kata-kata itu masih mudah ya dipahami, sedikit hampir sama dengan hendak dan ingin. Tapi kalau kita pergi ke Papua, mungkin ke daerah-daerah yang suku-sukunya masih sangat kental, tentu akan sulit bagi kita memahami setiap bahasa. Nah, kemudian yang keempat adalah alat komunikasi antar budaya dan antar daerah. Ketika teman-teman pergi ke NTT, pergi ke Kupang, pergi ke Lombok, akan lebih baik kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kalau teman-teman pakai bahasa Jawa, di sana tidak akan mungkin jelas. Seperti itu ya. Baik, sejauh ini ada pertanyaan dulu rekan-rekan? Oke, Meli? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Apa perbedaan antara lambang kebanggaan nasional dengan identitas nasional? Betul, karena sama-sama ada nasionalnya ya. Ya, pertanyaan yang menarik. Jadi, lambang kebanggaan nasional itu di mana kita benar-benar bangga, tidak malu ketika kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu adalah interpretasi wujud atau implementasi gitu ya dari bentuk budaya yang kita miliki. Sedangkan lambang identitas nasional itu adalah di mana ketika kita bertemu dengan orang yang berbicara bahasa Indonesia, kita akan secara otomatis nih mengenal bahwa oh, itu satu bangsa dengan saya. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu perbedaannya. Jelas ya Meli ya? Baik, untuk berikutnya itu adalah lambang dari fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah bahasa resmi kenegaraan. Sudah jelas, ketika Indonesia dalam acara apapun itu, debat presiden atau seperti upacara kenegaraan pasti menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai bahasa pengantar di lingkungan pendidikan. Bisa teman-teman bayangkan kalau di sini ada yang dari suku Jawa, suku Batak, suku Minangkabau, lalu ada suku Bali atau apapun itu, terus semuanya suku Betawi, semuanya berbicara menggunakan bahasa suku masing-masing. Nah, otomatis pengantar dari saya, karena saya orang Jawa, itu tidak akan sampai ke kalian karena saya tidak menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga bahasa di lingkungan pendidikan itu harus menggunakan bahasa Indonesia.
Jelas ya? Nah, kemudian yang ketiga, itu adalah alat perhubungan pada tingkat nasional. Maksudnya bagaimana, Bu? Baik itu perhubungan secara ekonomi, perdagangan, politik, semuanya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat adalah alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi teman-teman mungkin sekarang sudah sangat kenal dengan kata mengunduh, mengunggah, menyalin, memindai, yang itu baru muncul sekitar 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini. Sebelum-sebelumnya memakai kata mendownload, mengupload, seperti itu kan. Nah, baik, sampai di sini tentang bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara. Ada pertanyaan? Oke, David, silakan. Oke, mungkin sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Kemudian bahasa Indonesia dijadikan pengantar di lingkungan pendidikan, bahkan sampai alat pengembangan kebudayaan dan sebagainya. Tapi bagaimana penerapannya dalam ruang publik? Baik, pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana sih implementasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik? Ada yang mau menjawab, teman-teman? Di ruang publik itu seperti apa sih? Seperti apa? Tapi biasanya ruang publik itu bisa mencakup seperti rumah sakit, bandara. Nah, itu seharusnya juga mengutamakan bahasa Indonesia, David. Jadi karena walaupun mungkin tidak ada di sini ya, tapi itu bisa dikategorikan bahwa itu adalah bentuk sebagai identitas nasional. Karena kenapa? Yang namanya ruang publik itu banyak orang yang di sana. Sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Oleh sebab itu sebenarnya di bandara seperti keluar masuk atau mungkin take off itu seharusnya bahasa Indonesia dulu yang di atas, kemudian di bawahnya baru bahasa Inggris atau bahasa Mandarinnya. Nah, seperti itu. Terjawab ya, David ya? Oke, baik. Nah, berbicara soal kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, sebenarnya semuanya itu sudah diatur, teman-teman. Diaturnya di mana? Jadi ada Undang-Undang Bab 15 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa harus ada penjagaan, perlindungan, dan pelestarian, baik itu yang mencakup bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Baik, ada pertanyaan dulu sampai sini, teman-teman? Belum? Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, teman-teman, saya minta teman-teman untuk berkelompok di sini saja, 1, 2, 3. Yang depan bisa menghadap ke belakang dan bisa menjawab hasil diskusi kita. Jadi kita akan berdiskusi soal sebuah fakta. Sebuah fakta bahwa bahasa Indonesia tidak pernah lepas dari bahasa daerah dan bahasa asing. Ada 2 pertanyaan di sana. Bagaimana menurut teman-teman menggambarkan posisi antara bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah? Kemudian yang kedua, bagaimana menurut Anda pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia? Oke ya, teman-teman bisa berdiskusi dengan waktu 15 menit dan menjawab pertanyaan di Yopet di sini. Oke, silakan berdiskusi, teman-teman. Baik teman-teman, saya sudah mendapatkan jawaban di Yopet. Waktu kalian sudah habis dan terima kasih sudah berdiskusi untuk menjawab terkait dengan permasalahan yang tadi ya. Baik, ada yang mau mempresentasikan jawabannya? Oke, kelompok 1 ya. Baik. Sebelumnya terima kasih Bu Yana untuk kesempatannya. Jadi untuk menjawab soal yang pertama, bagaimana Anda menggambarkan posisi antara bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah? Oke. Jadi di antara ketiga bahasa tersebut, kita sebagai orang Indonesia tentunya akan mengutamakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa seperti yang sudah dijelaskan di UU nomor 24 tahun 2009. Oke, baik, terima kasih Ferry, tepuk tangan untuk Ferry. Baik, kita akan membahasnya secara langsung bersama-sama ya. Kita mendengar dulu jawaban presentasi dari kelompok 2 terkait pertanyaan yang kedua. Oke, silakan Feli. Tadi pertanyaannya hubungan antara pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Menurut kelompok kami, kelompok 2, itu bisa ada 2 pengaruh, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Untuk pengaruh positifnya,
Kita bisa berkomunikasi menggunakan bahasa asing dengan warga negara asing, baik warga negara asing yang datang ke Indonesia ataupun kita yang pergi ke luar negeri nantinya. Kemudian dampak positifnya yang lain, jadi memunculkan kata serapan, contohnya kata komputer dari bahasa Inggris kan. Kemudian untuk dampak negatifnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu jadi terlupakan karena adanya bahasa asing, seperti itu. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah menjawab pertanyaan dengan sangat baik ya. Baik, terkait dengan sebuah fakta, bagaimana Indonesia tidak pernah lepas dari bahasa daerah dan bahasa asing, kita sudah dapatkan kesimpulan bahwa memang kalau dilihat dari peraturannya, bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan karena merupakan sarana pemersatu, kemudian identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan ataupun kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kita juga sudah dapatkan kesimpulan yang kedua bahwa bahasa Indonesia itu manifestasi kebudayaan. Namanya manifestasi kebudayaan itu berarti tidak boleh hilang. Gitu ya. Karena kenapa ya? Ini memang untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu bagaimana yang kedua? Pertanyaan yang kedua bahwa di mana sih fungsinya bahasa asing? Ternyata sebagai warga negara yang baik dan mengikuti perkembangan zaman, kita harus tetap menguasai bahasa asing, entah itu bahasa Inggris, bahasa Mandarin atau bahasa apapun. Kenapa? Karena itu digunakan sebagai dasar untuk mendukung penginternasionalan dari bahasa Indonesia serta pelestarian bahasa Indonesia dalam bahasa serapan. Seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan dulu teman-teman? Belum ya? Sehingga kesimpulannya bahwa ketika kita sudah tahu bahwa sebesar itu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, maka teman-teman hendaknya tetap mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Oke, tugas ya. Baik, untuk tugasnya teman-teman silakan membuat infografis terkait dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dengan tenggat waktu pengerjaan selama 1 minggu dan nantinya teman-teman bisa mengumpulkan di Padlet. Di sini linknya yang nantinya semua materi serta link ini akan saya unggah di MS Teams. Seperti itu ya. Ada pertanyaan dulu sejauh ini teman-teman? Belum ada? Baik, terima kasih. Dan ini adalah contoh infografisnya terkait kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Teman-teman bisa memilih satu saja atau memilih secara kompleks. Seperti itu saja untuk hari ini teman-teman. Terima kasih sekali sudah menikmati pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.